Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Edu Project. Kali ini kita akan belajar tentang pengukuran besaran dan satuan. Sebenarnya alat yang digunakan mengukur itu ada 4 ya Bapak Ibu. Alat ukur untuk panjang, alat ukur untuk massa, alat ukur untuk waktu, dan alat ukur untuk listrik. Ada 5, dan alat ukur untuk suhu. Namun di sini kita hanya fokus pada alat ukur panjang. Alat ukur panjang sendiri dibagi menjadi 3 ya, yaitu penggaris, mistar, dan meteran. 2, jangka sorong. Ini alatnya seperti ini, jangka sorong. Yang ketiga yaitu mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kita fokus ke penggaris atau mistar dulu. Penggaris atau mistar itu biasa ya digunakan untuk anak-anak sekolah seperti itu, dan bisa digunakan untuk mengukur orang yang sedang membuat baju dan juga membuat jalan seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti biasa satuannya yaitu sentimeter ya. Nah, semua pasti udah bisa ya kalau penggaris. Nah, kita next ke jangka sorong aja. Jangka sorong ini merupakan alat ukur panjang dengan batas alat ukurnya sampai 10 cm dengan ketelitiannya yaitu 0,01 cm ya. Ini cm, maaf, ini cm. Ketelitiannya itu 0,01 cm. Nah, ini adalah bagian dari jangka sorong. Yang garis yang atas ini Bapak Ibu, ini namanya skala utama, dan yang bawah ini namanya skala nonius. Tadi skala noniusnya yaitu batas ketelitiannya itu 0,01 mm atau 0,01 cm. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini contohnya ya. Ini 3, 4. Ini yang atas tetap pakai sentimeter seperti penggaris biasa, dan yang bawah ini pakainya 0,01 cm. Disamakan aja ya. Jadi boleh pakai yang 0,1 mm atau boleh juga pakai yang 0,01 cm. Tapi lebih mudahnya untuk pakai yang 0,01 cm ya. Nah, ini contohnya. Skala utamanya yaitu 3,1. Kenapa kok 3,1? Karena ini setelah 1 ini yang ini, yang nomor 2 ini, yang garis atas yang nomor 2 ini tidak bisa. Karena apa? Dia lebih dulu yang bawah ini, yang 0. Yang skala noniusnya. Jadi yang atas yang diambil itu sebelum dari 0 skala nonius. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini 3,1, dan yang ini, yang skala noniusnya diambil garis yang sama antara garis bawah dan garis yang atas ini sama, dan yang sama ternyata jatuh pada nomor 7. Berarti nomor 7-nya dikali 0,01 cm, jadinya 0,07 cm. Jadi 3,1 cm skala utama ditambah dengan skala nonius yaitu 0,07 cm, jadinya 3,17 cm. Nah, ini kita latihan ya. Soalnya ini 6, dari yang skala utamanya yaitu 6 sampai 9. Nah, ini yang skala noniusnya ya. Skala noniusnya. Kita lihat, berarti ini yang skala utamanya. Kita cari skala utama dulu. Skala utama. Jadi skala utamanya itu, lihat, ini kan 7 terus 1. Kenapa kok 7,1? Karena ini 1 ini dia itu sebelum dari 0, berarti bisa dipakai ya. Berarti 7,1 cm. Setelah itu kita cari skala nonius. Niusnya berapa? Dicari yang sama. Ini 5 ya. Berarti 5 dikali 0,01 cm, jadinya 0,05 cm, ditambah tadi nih ya 7,1 cm. Jadi jawabannya yaitu 7,15 cm.
cm. Seperti itu Bapak Ibu. Gimana, sudah paham? Kalau sudah, kita next ke mikrometer sekrup ya. Nah, yang kedua yaitu mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini tuh skala terkecilnya yaitu 0,01 mm atau 0,001 cm. Seperti itu Bapak Ibu. Dia tingkat ketelitiannya itu ini 0,01 mm atau 0,001 cm. Ya. Dia itu berbeda dengan jangka sorong tadi kan. Kalau jangka sorong 0,1 itu ya milimeter atau 0,01 cm. Kalau mikrometer sekrup ini diingat-ingat Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah bagian gambar dari jangka sorong dan bagi-bagiannya. Kita next langsung ke pengukurannya ya. Cara pengukurannya ini, kalau jangka sorong tadi ada 2 skala, sedangkan mikrometer sekrup ada 3 skala, yaitu skala utama yang kayak tadi nih, ini skala utama, ini skala satuan, dan ini adalah skala tengah. Berarti ada 4, dan ini adalah skala nonius. Cara mengukurnya tidak jauh berbeda ya. Yang diukur tetap pakainya itu skala utama dan juga skala nonius, sama kayak yang tadi jangka sorong, pakainya skala utama dan skala nonius. Ini jadi gini Bapak Ibu, skala utamanya dilihat, ini yang atas 0, 1, 2, 3, 4, dan ini lebih setengahnya. Ini kan satuan, ini setengahan toh, berarti ini 4 sama 5. Ingat, satuannya yaitu milimeter, berbeda dengan jangka sorong. Kalau jangka sorong tadi centimeter, berarti ini 4,5 mm. Yang ini dihitung dari ini kan 10, terus 11, 12, berarti 12 dikali 0,01 mm jadinya 0,12 mm. Jadi 4,5 mm ditambah dengan 0,12 mm jadinya 4,62 mm. Seperti itu Bapak Ibu. Kita langsung ke latihan soal ya. Nah, ini seorang siswa melakukan pengukuran terhadap tebal suatu pelat logam menggunakan mikrometer. Ini tadi ya mikrometer sekrup, seperti gambar. Jadi ini 4, terus 5, 6, 7. Ini satuan, ini tengahan, yang ini skala noniusnya. Nah, hasil pengukuran tebal pelat logam adalah A 4,36, B 7,31, C 7,36, D 7,80. Satuannya ya tetap milimeter. Nah, sekarang kita ke pembahasan. Nah, kita langsung ke pembahasan ya. Ini skala utama, ini skala nonius. Ingat, tetap menggunakan skala utama dan skala nonius. Jadi skala utamanya, tulis skala utama itu ada 4, 5, 6, 7. Berarti 7. Terus kita lihat yang tengahannya. Ini kan tadi tengahan, berarti ini 7,5. Berarti tulis sini 7,5, satuannya tetap milimeter ya. Ini adalah skala utamanya yaitu 7,5. Terus kita cari skala nonius. Skala noniusnya berapa? Ini dilihat skala noniusnya yang ada pada garis lurus skala utama ini, yaitu 30 ya. Beda dengan jangka sorong. Kalau jangka sorong tadi dilihat dari garis yang sama antara atas dan bawah. Kalau mikrometer sekrup, garis yang sama dengan garis lurus ini ya. Jadi yang ada yang sama yaitu 30. Berarti 30 dikali 0,01 mm sama dengan 0,3 mm. Yang skala utamanya tadi 7,5.
mm. Jadi jawabannya 7,8 mm. Kita lihat. Jadi jawabannya yaitu D ya Bapak Ibu. Gimana? Paham? Oke. Jadi diingat-ingat. Jangka sorong ketelitiannya 0,1 mm atau 0,01 cm. Kalau mikrometer skrup itu 0,01 mm atau 0,001 cm. Seperti itu Bapak Ibu. Jangan sampai kebalik ya. Tetap menggunakan skala utama dan skala nonius. Yang digunakan tetap skala utama dan skala nonius. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Jadi pembelajaran kali ini kita selesai dulu ya untuk pembelajaran alat ukur panjang, mikrometer skrup, jangka sorong dan juga mistar. Kalau mistar pasti dan penggaris sudah pada paham. Jadi saya kira sekian dulu. Jangan patah semangat untuk belajar SKB walaupun fisika sulit ya Bapak Ibu. Oke, di next video kita akan belajar tentang besaran dan turunan. Oke. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.